Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu saya takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita perkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, apa yang tak bisa terpisahkan dari generasi saat ini? Jawabannya yang pasti adalah smartphone. Banyak orang beranggapan kini ketinggalan dompet tak seburuk ketinggalan smartphone. Sebegitu lekatnya keterikatan dengan smartphone, tak lain karena kebutuhan akan internet yang makin membuat ketergantungan. Segala bentuk interaksi online, informasi, hiburan, bahkan transaksi jual-beli disajikan oleh layar kecil di depan matanya. Dr. David Schwem, seorang profesor dari Utah State University, mengadakan sebuah penelitian mengenai dampak penggunaan teknologi terhadap kualitas sebuah hubungan. Dari hasil penelitian tersebut, menunjukkan bahwa penggunaan gadget menyebabkan kerenggangan dalam waktu dan komunikasi, sehingga berdampak negatif dalam kualitas hubungan seseorang. Kalau pemakaian gadget dapat merenggangkan hubungan antar manusia, apalagi hubungan antara manusia dengan Tuhan yang tidak dapat dilihat secara jasmani. Oleh sebab itu, di dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai keterasingan di dunia digital. Februari 2018, Barna Research meneliti lebih dari 1.500 anak muda berusia 18-29 tahun yang menggunakan smartphone. Jika dihitung, berarti mereka menghabiskan 115 hari dalam setahun hanya untuk menggunakan gadget. Meskipun gadget juga dapat digunakan untuk mengakses konten-konten rohani,
Namun survei membuktikan bahwa hanya 5,5% dari waktu tersebut yang digunakan oleh anak muda untuk membaca atau menonton konten yang dapat mendukung pertumbuhan iman mereka. Hal ini menyebabkan keterasingan yang mereka alami di dunia digital. Nah, memang Alkitab tidak pernah membahas keterasingan secara digital, tetapi bangsa Israel pernah diasingkan ke Babilonia selama 70 tahun. Kita bisa mengambil makna dan prinsip dari peristiwa itu. Sekitar tahun 597 sebelum Masehi, Nebukadnezar mengangkut bangsa Israel dan menawan mereka di Babilonia selama 70 tahun. Mereka ditindas, dijadikan sebagai pekerja rodi, dan lebih parahnya lagi, mereka dipaksa untuk beradaptasi dengan adat istiadat orang Babilonia. Artinya, mereka harus meninggalkan kebiasaan dan kultur yang sudah diwariskan dari nenek moyang mereka. Dalam masa pembuangan Babilonia, orang Israel harus hidup di negeri yang Allah dan kulturnya asing bagi mereka. Jika dibandingkan dengan peristiwa Alkitab ini, dunia yang kita hidupi saat ini bagaikan sebuah Babilonia digital. Tanpa sadar, orang seakan mendewakan dan mengabdikan hidup mereka untuk mengikuti ilah lain. Contohnya, figur publik, cinta akan uang, dan juga gaya hidup berfoya-foya yang dipertontonkan. Banyak orang berpikir, jika mereka tidak hidup mengikuti tren, maka mereka akan dianggap kuper, gak gaul, tidak relevan, dan dijauhi oleh teman-teman. Bukan berarti anak Tuhan harus menjadi kuno, tidak up to date terhadap perkembangan zaman, dan tidak boleh mengikuti tren tertentu. Saat itulah anak-anak Tuhan tetap harus menunjukkan perbedaan dan justru bersinar di tengah pengasingan seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Berikut ini adalah prinsip yang harus dilakukan anak Tuhan untuk dapat menjadi saksi. Yang pertama, hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh BRC Indonesia, ada sekitar 86,6% dari anak-anak muda yang memiliki kehidupan yang intim dengan Tuhan. Namun di sisi lain, ada juga anak muda yang masih mengalami anxiety attack ketika berhadapan dengan berbagai masalah dalam hidup. Survei Sinode GBI menunjukkan ada sekitar 36% kaum muda GBI yang masih mengalami hal ini. Daniel 6 ayat 11 mencatat bahwa Daniel menjaga keintimannya dengan Allah dengan berdoa kepada Allah 3 kali sehari, sehingga tidak membuat iman Daniel gentar ketika ia dihukum masuk ke gua singa. Hidup dalam keintiman dengan Tuhan berarti secara rutin berbicara, mendengarkan, dan meresponi suara Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, tidak menyembah Allah lain. Sadrak, Mesak, dan Abednego dicampakkan ke perapian oleh Raja Nebukadnezar karena mereka menolak untuk menyembah Allah orang Babilonia. Mungkin saat ini kita tidak disuruh menyembah patung, tetapi hal ini bicara tentang sesuatu yang kita puja, kita utamakan, dahulukan, lebih kita sayangi, dan mungkin membuat kita mengutamakan hal ini dibandingkan kepada Tuhan. Ingat, hukum Taurat yang pertama juga berbunyi, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Allah lain berarti idol, idola, pujaan, dan segala bentuk materi yang kita agungkan secara berlebihan. Yang ketiga, selektif dalam memilih apa yang dikonsumsi. Daniel juga berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Selektif berarti kita perlu memilah apa yang kita baca, jangan sampai membuat kita hidup dalam kekhawatiran. Apa yang kita dengar haruslah dapat menyemangati kita dan jangan sampai mematahkan pengharapan kita. Intinya, apa yang kita lakukan dengan tubuh kita dapat berbicara tentang siapa Allah yang kita sembah. Saudara, bukankah ini yang menjadi tugas kita yang hidup di era Pentakosta ketiga ini, yaitu untuk tetap menuntaskan amanat agung di era digital ini. Perkembangan zaman tidak dapat lagi kita hindari. Kita tetap dapat bersinar dan menyuarakan suara Tuhan, asalkan kita hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Letakkanlah Tuhan sebagai yang utama, dan milikilah gaya hidup yang berbeda dengan kultur dunia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau baik buat setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih. Hari ini kami datang untuk menyembah Tuhan. Hari ini kami mau bersuka cita dalam-Mu Tuhan Yesus. Yes, Jesus.
Urapi setiap kami yang hadir pada saat ini. Kami percaya Roh Kudus Tuhan turut bekerja atas ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Nama-Mu yang diagungkan, nama-Mu yang dimuliakan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Kami sembah-Mu Tuhan. Terima kasih. Ini setiap kami Tuhan Yesus datang pada pagi hari ini. Memuji dan ingin memuliakan nama-Mu dari tempat ini Tuhan Yesus. Sertai kami ya Tuhan Yesus. Berkati mungkin setiap orang yang masih dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Kiranya Engkau sertai mereka Tuhan. Pada hari ini kami mau duduk diam di hadirat Tuhan. Kami ingin menikmati kasih-Mu dari tempat ini Tuhan Yesus. Kami ingin menikmati hadirat-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan mengalir penuhi tempat ini. Syakaralabaya syandaralabaya shi. Syandaralabaya syadakaralabaralaba. Syandaralabo yaralabo. Kami sembah-Mu Tuhan, kami tinggikan Engkau Yesus, kami sembah Raja. Kemuliaan hanya bagi-Mu, pujian hanya bagi-Mu. Kami bersyukur buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu di dalam hidup setiap kami. Oh Tuhan, oh haleluya, haleluya, haleluya. Pada hari ini kami rindukan Tuhan Yesus, urapan Tuhan mengalir di tempat ini. Jamah setiap hati kami ya Yesus Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, biar Tuhan Yesus setiap jemaat-Mu yang hadir pada hari ini, kami semua dipulihkan, kami semua disembuhkan, kami mengalami restorasi ya Tuhan Yesus. Biar segala kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus Tuhan. Haleluya. Makasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami bawa doa kami. Kami ingin mulai ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami mau muji-Mu, kami mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Yang siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Boleh sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita pagi hari ini. Yes, sekali lagi beri kemuliaan buat Allah kita. Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Kau Allah yang setia. Kau Allah yang selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Sungguh kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Kami mempersembahkan hidup kami semuanya untuk-Mu Tuhan. Karena Kau yang layak Tuhan untuk disembah. Yes Lord. Lord, I offer you my life. All I am, all to you. Yes Jesus. Lord, I want to be with you in your presence
Yes, Jesus, we believe in you. Now we'll walk with you. Now we'll walk with you. Yes, Jesus, I surrender to your plan. You are there in all my struggle. Lord, I trust in you. Oh, we believe in Jesus. I believe in you. Now we walk with you. I will walk with you. I surrender to your praise, Lord. You are there in all my struggle. Lord, I trust in you. I surrender, Lord. I surrender to your plan. You are there in all my struggle. Lord, I trust in you. 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 Kami percaya Kau Allah yang perkasa, Kau Allah yang mulia, Kau Allah yang sanggup Tuhan. Sungguh Tuhan, Kau Allah yang setia. Kau Allah yang tidak pernah ingkar janji Tuhan. Dan kami mau pegang setiap janji-Mu Tuhan. Kami percaya akan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib. Terima kasih terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau
Terima kasih ya Tuhan, di pagi hari ini kami dapat merayakan ulang tahun di GBIKS Tuhan yang ke-18 secara offline Tuhan. Selama ini kami hanya berdiam diri selama hampir 2 tahun ya Tuhan. Kami tahu sesuatu pasti ada rencana-Mu ya Tuhan yang indah buat kami semua Tuhan. Kami mengucap syukur dengan kita bisa melakukan ibadah offline ini ya Tuhan. Dan Kau berikan kesempatan buat hamba-Mu untuk bisa bersaksi maupun memberikan apa yang telah Kau berikan pada kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau lindungi kami, Kau berkati kami selama ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Amin. Silakan duduk saudara-saudara sekalian. Saya mengucap syukur kita bisa mengadakan ibadah offline di ulang tahun ke-18 GBIKS. Kita bersyukur kita selama ini bisa melewati selama hampir 2 tahun lebih. Mungkin Bapak Ibu sekalian masih ingat apa yang dicanangkan di visi GBI Gatot Subroto, Pak Niko, pada tahun 2020. Ada yang masih ingat? Kira-kira apa visinya? Visinya adalah dimensi yang baru. Pak Niko waktu itu memberikan bentuk visi adalah dimensi yang baru. Kita semua pasti enggak nyangka seperti ini. Itu keluar pada waktu Desember 2019. Kita mulai terjadi masa COVID itu tahun 2020, pas persis. Kita mulai di lockdown awal Maret, sudah mulai karena virus sudah masuk di Indonesia pada awal Maret. Kita tahu pada waktu itu setelah awal Maret, tata cara kita untuk hidup berubah sama sekali. Makanya dikatakan dimensi yang baru. Mungkin Bapak Ibu waktu Pak Niko bicara mengenai dimensi yang baru, Bapak Ibu merasakan, oh apa ini lagi nih dimensi yang baru, pikir dimensi yang lebih baik. Ternyata dimensi yang berbeda. Bahkan menurut saya belum pernah seumur hidup mengalami seperti itu. Bapak Ibu juga pasti belum pernah mengalami seperti itu, di mana mall semua ditutup, hotel nggak ada, pariwisata selesai, dan juga yang lain-lain. Di masa itu 2020 awal, kita masih mulai nata hand sanitizer apa segala sesuatu. Pertengahan 2020 kita bisa tahu bahwa mulai terjadi segala sesuatu roda perekonomian stuck. Saya selain di sini saya juga punya usaha sendiri. Terus terang, kebingungan saya terus terang. Saya cerita apa adanya di sini, jujur. Semua klien tunda pembayaran. Semua, karena tahun 2020 pertengahan itu mulai mereka sudah merasakan cash flow yang sangat berat. Jadi otomatis semua merasa ini saatnya saya untuk berhemat, saatnya untuk ini. Akibatnya apa? Pasti ada pemotongan tenaga kerja seperti ini dan lain sebagainya, penghematan di sini, penghematan di situ. Sekolah tutup, pasti Bapak Ibu juga tahu, sekolah udah mulai tutup, nggak boleh sekolah lagi. Benar-benar dimensi yang baru kalau saya lihat. Kita nggak enak banget mengalami dimensi yang baru seperti itu. Kehilangan pekerjaan di mana-mana, tingkat pengangguran di Indonesia mulai naik.
Kita tahu semuanya serba susah. Begitupun juga pada waktu kita ketemu dengan para klien kita atau dengan pasti mereka juga lagi kesulitan. Semua saya ada klien beberapa yang ini usahanya bahkan mereka tutup, mereka juga nggak bisa melakukan aktivitas. Mulai tahun 2020. Nah, saya dapat sesuatu dari situ. Saya mulai tahun 2020, rasanya cemas pasti ada ini. Tapi saya hanya berpegang satu hal, yaitu saya diberikan ayat, yaitu Yakobus 1 ayat 19. Mungkin bisa ditayangkan ayat tersebut. Yakobus 1 ayat 19. Nah ini nih. Hai saudara-saudara yang dikasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Intinya apa? Pada waktu itu kita harus cepat mendengar. Kita bisa dengar keluhan orang lain, tapi dengerin dulu, jangan kita ngomong apa, interrupt orang itu mengenai ini. Dan juga lambat untuk marah. Saya temuin satu persatu klien atau yang berhubungan dengan bisnis saya. Semua pasti cerita susah. Pak, saya nggak buka ini itu, saya nggak ini. Saya nggak bisa ada pemasukan. Lah sama juga, saya juga sebenarnya nggak ada pemasukan karena sesuatu hal yang pasti di masa itu semua berpaling pada cash flow. Tapi dengan bekal seperti itu, saya mulai sabar, dengerin apa yang mau. Karena kenapa? Kalau kita berkeras, dia juga punya usaha nanti akan stop. Kalau stop buat kita sendiri juga akan jelek. Dia kan nggak bisa bayar kita lagi gitu. Makanya kita dengan bisa berbicara dengan mereka, apa artinya ditunda pembayaran, dicicil, mau apa. Itu saya lakukan. Saya lakukan dengan kita dengerin keluhan mereka dulu. Bisanya kapan? Bisanya berapa? Itu seperti itu. Di tahun 2020 sampai akhir 2020 itu terjadi dan kita restrukturisasi semuanya. Satu hal yang mungkin Bapak bisa sampai tahun 2020, setelah itu kita masuk lagi tahun 2021. Sekali lagi makanya saya kadang-kadang dengan visi Gembala Sidang, Pak Niko, saya hanya memperhatikan visi beliau. Apa sih tuntunannya? Dan kita mesti doa pagi, tuntun doa apa? Tuhan bicara apa? Tahun 2021, tuntunan Pak Niko adalah the year of integrity. Bapak mungkin masih ingat the year of integrity. Saya mungkin nggak cerita karena saya juga agak bingung juga dapat seperti itu. The year of integritas. Integritas itu apa? Integritas itu adalah orang yang bisa dipercaya, satu. Orang yang bijaksana maupun orang yang bertanggung jawab. Itu yang ditanamkan di integritas. Saya baru tahu, Bapak Ibu sekalian, memang saya nggak main investasi karena saya sudah sibuk dengan kegiatan saya sendiri. Tapi kalau Ibu Bapak bisa perhatikan, the year of integritas itu artinya kita pada saat itu kita belum bisa untuk melakukan apapun hanya untuk bisa integritas kita itu yang kita jaga. Investasi yang mungkin sekarang merebak, Bapak Ibu bisa lihat, itu pasti terjadinya di tahun 2021.
Makanya Bapak Ibu sekalian, yang ikutin visi Tuhan, ikutin visi gembala sidang kita, itu pasti bisa merasakan apa yang harus kita lakukan di tahun 2021. Bahkan di acara Paskah tahun 2021 sempat viral juga, Pak Siko diserang kanan kiri depan belakang karena dia bicara mengenai COVID untuk reda. Saya nggak menyalahkan, ya menyerang juga, tapi karena Pak Diko juga sebenarnya dapat tuntunan Tuhan, dia hanya ngucap apa yang harus kita ucapkan. Di Paskah 2021 kalau kita ucapkan secara rutin, maka di Paskah 2022 Bapak Ibu bisa lihat COVID udah mulai mereda. Karena kita butuh proses, kita butuh ketekunan dalam waktu kita berteriak buat Tuhan. Itu saya yang imani, saya lihat. Sekali lagi, awal di ini adalah pengendalian diri kita. Kita mesti sabar, kita jangan cepat marah, kita mesti dengerin keluhan orang, kita bisa cari solusi, win-win solution yang kita sebut. Win-win solution bukan artinya kita menang, orang lain kalah. Enggak, semua bisa jalan seperti itu. Yang kedua mengenai di kita melalui pandemi adalah kita minta hikmat dari Tuhan. Minta hikmat sesuatu yang akan kita lakukan di masa yang sulit, sukar atau sulit. Saya dapat firman itu Daniel 2 ayat 20, mungkin bisa ditampilkan. Intinya di ayat Daniel 2 ayat 20 adalah kita memuji menyembah Tuhan. Maka dan terpujilah nama Allah dan selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Sebab dari dialah adalah hikmat, dialah hikmat dan kekuatan. Kalau kita memuji menyembah Tuhan, kita akan dapat hikmat dari Tuhan maupun kekuatan dari Tuhan. Bapak Ibu pasti nggak asing dengan tokoh seorang Daniel. Daniel itu adalah salah satu penasehat raja yang mempunyai hikmat yang luar biasa untuk dia lakukan untuk menjalankan pemerintahan. Kami tahu semuanya Daniel itu adalah orang yang sangat diurapi Tuhan. Makanya saya dengan tidak segan-segan bicara bahwa kalau kita dekat dengan Tuhan, atau kita bisa dengan sendirinya dengan akrab dengan Tuhan, maka kita memiliki intuisi yang tajam dan bagus. Mungkin Bapak tahu intuisi itu apa? Intuisi itu adalah kalau orang biasa itu adalah suatu feeling dalam menjalankan sesuatu pekerjaan. Kita tahu feeling apa ini yang nggak enak. Kalau nggak enak, kalau kita dekat sama Tuhan, biasa Tuhan ingetin tuh feelingnya. Kok nggak enak ya rasanya? Kita mau terusin ini nggak enak ini. Nah itu seperti itu. Itu kita kasih alarm seperti itu. Daniel juga saya rasa seperti itu. Bahkan dia menciptakan kitab yang disebut Septuaginta yang bahwa bisa meramalkan atau bisa memprediksi sesuatu akan terjadi seperti itu. Kita perlu intuisi dalam sikap seperti sekarang ini. Karena dari Tuhan bisa bicara lewat intuisi kita. Makanya kita mesti rajin baca Alkitab, rajin melakukan apa yang Tuhan kehendaki sehingga kita bisa dekat, akrab dengan Tuhan sehingga
kita memiliki intuisi yang tajam dalam menentukan langkah hidup. Saya cerita mengenai pengalaman saya. Segala sesuatu perusahaan pasti pegang pundinya masing-masing, seperti itu. Tapi pada waktu itu saya berusaha satu persatu saya temuin secara pribadi. Susah nggak? Susah. Ada yang nggak mau ketemu. Tahu nih Gunawan pasti nagih. Tahu. Nggak mau ketemu. Gimana? Sabar. Gak usah marah-marah. Sabar kita ikutin. Bahkan salah satu perusahaan, bukan perusahaan saya, perusahaan lain sama seperti itu. Dia memiliki tanggapan yang berbeda. Dia marah-marah, dia ini. Malah nggak dapat. Yang kita sabar, malah orang kita bisa dapat. Tapi Tuhan semua itu bekerja dalam rencana kita. Waktu saya menjalankannya, hati saya itu tenang. Nggak gerusa-gerusu, nggak ini. Nah, itu berarti udah dalam track yang benar. Waktu menjalankan, dia bilang, ada satu yang orang lain bilang, wah, istilahnya bahaya ini kita. Bisa nggak ini, bisa nggak itu. Kita bilang, kita tenang aja. Kita pasti ini. Nggak taunya seperti yang kita rencanakan kita iniin, itu menjadi tabungan kita. Kalau orang bayar, istilahnya menyicil, itu jadi tabungan kita buat overhead kita seluruh perusahaan sampai masa pandemi lewat. Bapak Ibu bisa bayangkan. Makanya kita nggak boleh kalau dikasih sesuatu hal yang kira-kira manusia itu kurang bagus, kita menggerutu, marah, enggak. Ini pasti ada sesuatu yang dibalik Tuhan yang sudah Tuhan rencanakan. Saya bicara waktu itu ada teman saya juga sama, saya bilang aku bikin tenang dan aku lakukan itu. Akhirnya dia bilang, iya ya kok ya, aku juga lakukan itu deh. Nah mereka begitu lakukan itu, semua masalah jadi solve. Karena kita nggak bisa berkeras pada waktu itu. Semua orang pasti ingin menyelamatkan perusahaannya masing-masing. Itu wajar. Seperti itu. Jadi yang tadi pertama adalah pengendalian diri. Kedua, kita harus minta hikmat dari Tuhan lewat intuisi. Yang ketiga kita lakukan adalah tidak takut dengan perubahan yang besar yang sekarang terjadi. Bapak Ibu pasti tahu sekarang ini perubahannya besar sekali buat perdagangan, buat semuanya itu semua besar sekali. Kenapa? Saya sering ketemu dengan beberapa orang, mereka berani beralih dari kegiatan yang mereka sekarang tekuni. Contoh, Bapak Ibu tahu mungkin dulu ada penghasil keping digital, CD, Dikstara, itu dia sudah beralih Bapak Ibu. Karena dia tahu masa depannya itu adalah pasti ada Spotify, nggak perlu lagi CD-CD itu. Dia udah beralih ke bidang pertanian. Luar biasa, dia mau berubah. Gitu pun juga saya ketemu 1-2 pengusaha yang memang dulu basic property, tahun 95 saya ketemu dia, memang jadi properti. Sekarang bisa lari ke pertanian juga dengan sistem greenhouse. Mereka lari ke sana. Karena mereka bahan makanan ini akan jadi rebutan di dunia ini. Maka mereka beralih rame-rame berbondong-bondong ke sana. Itu apa yang menggerakkan mereka? Intuisi. Sama satu lagi, mereka tidak takut akan perubahan. Perlu Bapak Ibu ketahui, orang yang saya sering berhubungan ini umurnya hampir mendekati 70 tahun. Orang kalau udah mendekati umur 70 tahun terus punya banyak duit, Bapak Ibu bisa bayangkan deh. Pasti dia ngomong, udahlah gue gak mau pusing-pusing lagi, gue pensiun deh, gue nikmatin hasil gue. Bener gak? Pasti akan berbicara seperti itu. Tapi yang saya membuat heran dan saya salut sama beliau adalah mereka sampai umur hampir 70, mereka masih belajar. Mereka masih mau mulai usaha karena menurut dia kerja itu ibadah. Mungkin Bapak belum tahu, kerja itu ibadah, memberi makan, memberi rezeki pada orang lain itu ibadah.
Kalau kita bisa pensiun, habis itu pegang nikmatin hidup kita, berarti kita nggak maksimal seperti ibadah kita. Karena kita memberi rezeki buat orang lain, memberi pekerjaan buat orang lain, itu adalah ibadah menurut dia. Luar biasa juga. Saya banyak belajar, karena sering ngobrol, saya tahu satu persatu dia, oh kayak gini. Karena saya kenal udah lama sekali, jadi dia juga butuh dia ada sesuatu yang kita kerjakan bersama. Balik lagi seperti itu, tidak takut perubahan. Karena sekarang perubahan perkantoran banyak WFH. Waktu itu, benar nggak? WFH. Sekarang pun mungkin masih ada WFH. Tingkat hunian kantor turun dari 70-80 jadi 30. Kantor-kantor Jakarta sangat tidak dihuni. Karena nggak butuh space. Kantor tuh nggak butuh space banyak karena banyak pegawainya WFH. Itu yang terjadi. Terus gimana? Kita mau marah-marah? Nggak bukan. Kita mesti cari akal. Apa yang harus kita lakukan? Terus makanan. Dulu buka restoran oke. Tapi begitu ini pandemi, Gojek yang paling Bapak Ibu mungkin pasti pesan Gojek, Grab, masih ini. Tapi ada satu usaha juga restoran yang mungkin Instagramable. Pokoknya yang suka dipajang. Jadi sekarang itu kalau bikin restoran nggak kecil banget, kecil sekali atau gede sekali gitu. Gede sekali kenapa? Orang pingin foto-foto, lihat ininya. Ada yang bikin gitu. Sampai seperti dibikin hutan-hutanan segala. Bapak Ibu perlu tahu itu ada di Alam Sutra, hutan-hutan seperti itu. Instagramable, rame nggak? Rame sekarang. Kalau mau makan di sana, mesti reserve dulu. Jadi usaha itu udah berubah. Makanya kalau umpamanya kita nggak mau ada perubahan, nggak bisa. Kita harus ikutin perubahan. Begitu juga dengan sekolah juga berubah. Sekarang digital, bahkan semi hybrid, ada digital, ada tatap muka juga. Gereja juga berubah. Karena selama 22 tahun kita nggak mengadakan ibadah, kita berhubungan via Zoom atau via YouTube. Kita ibadah via YouTube. Tapi iterasi kayak gini nggak ada. Ada kekurangannya juga. Tetapi itu nggak mau. Sekarang pun kita lakukan, akibatnya secara tatap muka, kita juga ada orang yang masih mengikuti acara kita dari luar Jakarta. Ya, kita adakan juga, ini kita streaming keluar agar mereka bisa mengikuti ibadah kita. Mungkin Bapak Ibu tahu bahwa kita selama pandemi kita melakukan sesuatu ya selain online. Kita ada mesbah pagi, kalau Bapak Ibu berkenan mau ikut jam 5 pagi setiap minggu. Ada nanti bisa minta linknya. Itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ada terus. Ibadah tengah minggu ada, Wednesday Bible Wisdom oleh Pak Aruna dan Pak Vino Pramudito. Melakukan pengajaran atau ini. Bahkan ada kelas pembinaannya. Kalau Bapak Ibu suka, mau ikut, bisa daftar nanti kasih tahu. Yang sekarang lagi kita buat juga, saya perlu umumkan, saya perlu kasih tahu buat jemaat adalah kita ada JJK. JJK mungkin videonya kita mau lagi produksi, mungkin untuk anak-anak kita nanti bisa dengan sistem boneka. Mungkin klipnya bisa diputar. Klipnya ini baru cuma pengambilan ini aja, pengambilan adegan-adegan untuk puppet. Karena kita berkomunikasi dengan anak lebih bagus pakai puppet. Nah, ini adalah lagu ini adalah intronya JJK. Jadi kita punya khusus untuk ininya. Nah, ini dengan green screen kita punya ini. Nanti kita akan sebarluaskan via YouTube, bahkan ada ini. Dan sekolah minggu juga kita udah mulai.
mereka ada show juga. Memang belajar mapet ini nggak gampang, pegel kalau berjam-jam. Untuk anak-anak muda masih banyak yang mau belajar dan juga untuk melayani. Kita punya karakter-karakter tertentu di mapet-mapetnya ini, karena ada boneka yang sifatnya sok tahu, ada yang badung, ada yang baik, tapi lakonnya malah kita tunjuk yang badung. Karena biasa kalau anak kecil melihat lakonnya baik-baik, nggak tertarik dia. Dia lebih tertarik dengan melihat yang badung. Tapi badung juga nanti ada akibatnya. Nanti mereka juga lihat ini. Ini ternyata ngambil itunya lebih lama dibanding kita kalau orang biasa, karena banyak cut, banyak ini. Oke, cukup. Mohon doa restu dan dukungan Bapak Ibu sekalian, kita bisa melaksanakan program-program yang kita lakukan untuk GBIKS. Dan yang terakhir adalah yang tadi 3, tidak takut akan perubahan besar yang sekarang terjadi, adalah ya kita tahun 2022 dari GBI Gatot Subroto apa visinya? Paradigma yang baru. Jadi Bapak Ibu sekalian coba renungkan lebih mendalam. Paradigma yang baru itu seperti apa? Tuhan sudah memberikan kasihan. Berarti jangan kita anti perubahan. Paradigma baru itu mungkin Bapak punya satu jalan seperti apa. Minta sama Tuhan, apa yang harus kita lakukan. Begitu juga di gereja. Gereja ini kita akan melakukan mungkin paradigma yang baru. Di mana anak-anak muda mulai ambil bagian, mulai memberikan acara-acara. Saya terus terang aja kadang-kadang saya nggak kepikir. Anak-anak muda ini sangat kreatif, mikirnya yang di luar, dan mereka punya kemampuan untuk gerakin, dan mereka punya kemampuan untuk bisa membuat acara-acara seperti itu. Makanya satu hal yang perlu kami lakukan adalah kita nggak boleh takut dengan perubahan. Pertama tadi saya mengenai pengendalian diri, kedua adalah hikmat dari Tuhan, ketiga adalah kita tidak takut perubahan. Di akhir khotbah saya ini, saya ingin memberikan ada satu hal, adalah kita belum lama melewatin Paskah. Paskah itu adalah pass over, artinya yang melewati. Makanya kita sekarang ini kami yakin dengan iman bahwa kita sudah melewati masa pandemi, masa susah ini. Mungkin cerita ini akan menjadi cerita yang papa atau kakek, nenek dulu pernah ngalamin seperti ini. Cerita ini kan karena mendunia, kena seluruh dunia. Kita telah melewatinya, pass over, lewat Paskah. Kita yakin darah Tuhan Yesus menyucikan, memberikan ketenangan, memberikan pengharapan bagi kita semua. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau telah tuntun hamba-Mu untuk berbicara mengenai masalah pribadi, masalah yang hamba-Mu telah jalani di masa 2 tahun ini ya Tuhan. Mungkin satu persatu jemaat ada kesulitan atau apa. Jemaat ini akan Kau tuntun Tuhan, melewati masa ini Tuhan. Melewati masa yang tidak enak Tuhan. Kami tahu
dengan pertolongan-Mu, dengan tangan-Mu memegang tangan kami akan sanggup melewati pencobaan dan juga kesusahan ini. Kami tahu titik terang sudah terlihat Tuhan. Kami hanya beberapa langkah lagi untuk dapat menyelesaikannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, semua diberkati oleh firman pada hari ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan masuki prosesi perayaan ulang tahun GBI Kebon Siri yang ke-18 tahun. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa dulu Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini kami akan mulai prosesi Tuhan Yesus perayaan ulang tahun GBI Kebon Siri yang ke-18 tahun. Terima kasih Bapak buat hari ini, hari yang bersuka cita Tuhan Yesus. Kami mau ya Tuhan Yesus, biarlah di umur yang ke-18 GBI Kebon Siri semakin dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi. Terima kasih ya Bapak, kami siap ya Tuhan Yesus untuk merayakan dan bersuka cita dalam Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, baik Bapak Ibu Saudara, mungkin langsung saja kita akan mulai acaranya. Saya akan panggil mungkin perwakilan dari kita semua Bapak Ibu Saudara, Bapak dan Ibu Gembala, mungkin beserta ketiga wakil. Untuk maju ke depan Bapak Ibu Saudara, kita akan memasuki perayaan prosesi ulang tahun. Haleluya. Boleh? Masih menunggu wakil gembala untuk bersama-sama dengan Bapak Gembala, Bapak Gunawan Wongso beserta Ibu Gembala, Ibu Meliana Supali untuk maju ke depan. Kita akan secara simbolis, kita akan bertiup lilin. Karena kita tidak boleh menyalakan lilin, tapi itu tidak mengurangi sukacita kita. Ya, kita akan terus bersukacita, menaikkan harapan doa kita melalui simbolis lilin. Saya persilahkan untuk Pak Gunawan, mungkin untuk berdoa, menyampaikan ucapan syukur, harapan kepada Tuhan. Untuk GBI Kebon Siri boleh ada selama 18 tahun. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau telah sertai gerejamu ini selama 18 tahun. Kami tahu Tuhan, semuanya adalah karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah pelihara gereja ini di masa baik senang maupun susah, tapi Kau tetap berada di tengah kami. Kami tahu penyertaan-Mu terhadap GBI Kebon Siri dan kasih karunia-Mu yang luar biasa terhadap GBI Kebon Siri. Dan juga kami berusaha untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Secara simbolis boleh dinaikkan lilinnya, yang lain boleh ikut mendoakan bersama-sama. Secara simbolis kita akan meniup dan mematikan lilinnya. Boleh bersama-sama di 1, 2, 3. Kita beri tepuk tangan. Tepuk tangan buat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mungkin yang selanjutnya Bapak Ibu Saudara, perwakilan dari kita semua, Bapak Ibu Gembala akan bersama-sama untuk memotong kue yang ada di hadapan kita semua. Boleh Bapak Ibu Saudara, mungkin kita secara berbarengan dan bersama-sama boleh angkat tangan kita seperti kita memotong kue Bapak Ibu Saudara. Mengarahkan ke kue ulang tahun yang ada di hadapan kita. Mari sama-sama kita hitung. 1, 2, 3. Haleluya. Happy birthday To you, happy birthday.
kanan, katakan umur panjang. Umur panjang di Tangan kanan, tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selama. Umur panjang di tangan kanan. Umur panjang di tangan kanan, tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya, sampai selamanya, sampai selamanya. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara. Happy birthday sekali lagi buat GBI Kebon Siri. Silakan Bapak Ibu yang terkasih boleh kembali ke tempatnya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, tidak terasa sudah 18 tahun umur GBI Kebon Siri. Biar di tahun ini semakin luar biasa Tuhan akan pakai GBI di tempat ini. Puji nama Tuhan, saya melihat jemaat-jemaat yang luar biasa pada hari ini datang bersemangat, bersukacita dalam Tuhan. Mungkin sebentar Bapak Ibu Saudara, kita akan menyaksikan sedikit penayangan video ucapan ulang tahun dari hamba-hamba Tuhan. Boleh tim multimedia, terima kasih. Shalom tim pengembalaan, para pekerja dan jemaat GBI Kebon Siri. Saya Pendeta Agus Sultan mengucapkan happy anniversary yang ke-18. Saya percaya setiap gereja dibangun Tuhan dengan visi dan culture yang berbeda-beda. Jadilah the church God wants you to be. Doa saya semoga jemaat GBI Kebon Siri menjadi jemaat yang BTS, bertumbuh, tangguh, dan setia. Happy anniversary. God bless you all. Shalom keluarga besar GBI Kebon Siri Jakarta yang Tuhan berkati berlimpah-limpah. Dari kesempatan ini saya pribadi mewakili keluarga mengucapkan selamat merayakan ulang tahun yang ke-18. Angka 18 usianya sudah mature, sudah dewasa, dan biarlah tangan Tuhan yang perkasa terus menuntun GBI Kebon Siri dalam kedewasaan spiritual, semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Untuk sahabat saya, Pastor Gunawan dan keluarga, para wakil gembala bersama keluarga, juga para pengerja dari GBI Kebon Siri, dan tidak lupa seluruh jemaat yang ada. Saya berdoa biarlah tangan kasih Tuhan Yesus memberikan hati yang bersemangat, hati yang menyala-nyala, yang intim untuk terus dekat dengan Tuhan Yesus. Saudara Tuhan, tanggal 2 bulan 5 2004 adalah saat kelahiran GBI Kebon Siri. Disebutkan May the 2nd 2004. Bulannya 5, tanggalnya 2. 5 dan 2. 5 roti, 2 ikan. Biarlah ini terus menjadi sebuah mandat sorgawi, supaya GBI Kebon Siri melakukan amanat agung, menyiarkan semua yang indah tentang penebusan Tuhan Yesus, dan memberikan makanan-makanan rohani dari sorga melalui Kebon Siri. Biarlah banyak orang akan mengenal kebaikan Tuhan. Jadilah terus sebagai obor ilahi, 5 roti 2 ikan akan bermultiplikasi dan memberkati banyak orang. Sekali lagi saya ucapkan selamat ulang tahun, penuh sukacita sejahtera. Biarlah kebaikan Tuhan boleh terus ada bersama. Tuhan Yesus berkati berlimpah-limpah. Selamat ulang tahun untuk GBI Kebon Siri yang ke-18 tahun. Shalom, saya Pramono Limanto mau mengucapkan happy anniversary untuk GBI Kebon Siri di Jakarta yang ke-18 tahun di saat ini. Wah, selamat menjadi gereja yang tetap menyala-nyala buat kemuliaan Tuhan, terus menebar dampak, terus berkarya, terus jadi garam dan terang dunia bagi kemuliaan nama Tuhan. Salam saya, doa saya, terus konsen mengerjakan amanat agung, ya jangkau jiwa-jiwa yang terhilang, muridkan jiwa-jiwa yang ada, dan pada waktunya utus jiwa-jiwa yang ada untuk kepentingan dan kemuliaan nama Tuhan. Ya, itu yang menjadi denyut nadi pergerakan gereja Tuhan yang ada. Sekali lagi, happy anniversary dan sampai jumpa di GBI Kebon Siri pada waktunya. God bless you. Amin. Shalom GBI Kebon Siri.
saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-18. Saya berdoa Tuhan akan terus memakai GBI Kebon Sirih untuk menyatakan kasih, kuasa, dan kemuliaan-Nya. Juga akan terus dipakai sebagai messenger of the Third Pentecost untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus sebelum Dia datang kembali. Sekali lagi saya mengucapkan selamat, Tuhan Yesus memberkati berlimpah, limpah, limpah. Amin. Haleluya, berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Oke. Kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini Bapak Ibu Saudara. Kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat hari ini. Bersyukur buat kebaikan Tuhan. Bersyukur buat kasih-Mu. Kau masih limpahkan berkat-Mu buat GBI Kebon Sirih di tempat ini Tuhan Yesus. Kami jemaat-Mu beserta seluruh pelayan Tuhan mengucap syukur buat kebaikan Tuhan di umur yang ke-18 tahun ini. Biarlah Tuhan senantiasa pakai lebih lagi luar biasa GBI Kebon Sirih untuk kedepannya. Terima kasih ya Tuhan, pada hari ini juga Tuhan kami sudah selesai melaksanakan kegiatan setiap acara yang sudah dilakukan pada pagi hari ini. Biarlah ya Tuhan Yesus Engkau berkati setiap kami yang sudah hadir ya Tuhan. Terima kasih juga ya Bapa buat acara hari ini kami bersuka cita menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih ya Bapa mungkin buat setiap jemaat-Mu yang belum dapat hadir bersama-sama dengan kami pada saat ini. Kami berdoa buat mereka. Mungkin mereka sedang sakit pada saat ini Tuhan Yesus. Mungkin mereka sedang banyak pergumulan. Kiranya Engkau ya Tuhan Yesus yang turut campur tangan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pada hari ini juga Tuhan Yesus akan berdoa. Biarlah Tuhan Yesus setiap rangkaian acara di tahun ini GBI Kebon Sirih yang akan selenggarakan. Semua Engkau akan ikut campur tangan ya Bapa. Kami gak mampu berjalan tanpa Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus hari demi hari, bulan demi bulan, tahun dan demi tahun ya Tuhan Yesus. Engkau sertai gereja kami ini ya Tuhan. Berkati setiap pelayan-Mu ya Tuhan Yesus yang telah ikut ambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Engkau berkati berlimpah-limpah. Berkati jemaat Tuhan juga ya Tuhan Yesus. Dimanapun mereka berada pada saat ini, maupun yang sedang hadir pada saat ini, kami berdoa Engkau ya Tuhan Yesus yang urapi, Engkau yang berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Tuhan Yesus terima kasih buat Indonesia yang sudah semakin hari semakin pulih dari COVID-19 ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus semakin Engkau pulihkan lagi negara kami. Bangsa kami ada di hati-Mu Tuhan Yesus. Kami melihat begitu banyak perubahan yang signifikan dari segi ekonomi Tuhan Yesus, maupun dari segi bidang apapun ya Tuhan Yesus. Kami patut bersyukur oleh karena kejadian kami yang dahsyat dan ajaib. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat pemimpin kami yang ada di bangsa ini. Bapak Presiden kami Bapak Jokowi Tuhan Yesus, beserta wakilnya Bapak Ma'ruf Amin Tuhan Yesus. Urapi Tuhan Yesus hamba-Mu ini. Berkati Tuhan Yesus untuk memimpin bangsa kami ini ke depannya lebih dahsyat lagi. Terima kasih ya Tuhan. Mungkin sebentar ya Bapa, kami akan memberikan yang terbaik kepadamu. Berkati tangan-tangan yang memberikan, kiranya Engkau gantikan berlipat-lipat kali ganda. Kami percaya Tuhan Yesus, ketika kami menabur dengan sukacita, berkat akan datang secara luar biasa oleh kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, yang siap menabur dengan sukacita, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sedikit pengumuman Bapak Ibu Saudara, bagi yang ingin memberikan persembahan, ada QR Code yang ada tertera di bangku bagian belakang Bapak Ibu Saudara. Adapun bagi Bapak Ibu yang kesulitan untuk memberikan secara QR atau dengan cara scan, boleh nanti ada pelayan Tuhan di setiap lorong Bapak Ibu Saudara yang akan membantu untuk memberikan amplop Bapak Ibu Saudara. Dan akan diberikan setelah pulang ibadah. Demikian dari saya Bapak Ibu Saudara, kita akan menyaksikan pengumuman sembari memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang dan senang menyambut kembali Bapak Ibu Saudara di ibadah onsite GBI Kebon Sirih pada hari ini. Kami mengajak Anda untuk berdoa, menyembah Tuhan dan mendengar pesan firman Tuhan dalam acara Mesbah Pagi via Zoom setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi. Kecuali hari libur nasional, Mesbah Pagi akan diliburkan. Berikut adalah informasi, meeting ID, dan passcode Zoom. Ibadah minggu depan akan diadakan ibadah onsite. Untuk ibadah onsite minggu depan, pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022, ibadah akan dimulai pukul 10.
Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Kami kembali mengajak Anda mengikuti GBI Kebon Siri Wednesday Bible Wisdom melalui YouTube channel GBI Kebon Siri pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 pukul 6 pagi bersama Aruna Wiryo Lukito dan host Vino Pramudito. Acara ini dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus akan diadakan secara onsite pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022. Ibadah akan dimulai pukul 10 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Hari Sempulur. Persembahan umum, syukur, dan persepuluhan dapat Anda berikan melalui QR Code berikut ini. Scan QR Code yang tertera di layar atau yang tersedia di depan bangku Anda. Dan langkah selanjutnya dapat mengikuti proses yang tertera di aplikasi e-payment Anda. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Persembahan umum persepuluhan diakonia dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini. GBI Kebon Siri akan mengadakan baptisan air pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 pukul 13.30 bertempat di GBI House of Joy Mall Roxy Square lantai 6 Jalan Kiai Tapa nomor 10 Jakarta Barat. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk dibaptis dapat mendaftarkan diri ke nomor berikut ini atau di counter sekretariat. Demikianlah GBI Kebon Siri News Flash hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, bersyukur kita sudah berada di penghujung ibadah hari Minggu pada hari ini. Saya mengundang untuk Pak Gunawan untuk memberikan doa berkat sebelum kita selesai ibadah hari Minggu. Sekali lagi kita mengucap syukur. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, Kau telah berikan kami kesempatan juga berkat Tuhan untuk bisa melaksanakan HUT GBI Kebon Siri yang ke-18 secara tatap muka. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Dan juga berterima kasih kepada pemilik gedung yang sudah memperbolehkan kami untuk menggunakan gedungnya. Berkati pemilik gedung MNC ya Tuhan, berlimpah-limpah dan berikan damai sejahtera buat pemilik gedung dan juga Kau lindungi di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Jemaat GBI Kebon Siri yang sangat dikasihin Tuhan, terimalah perlindungan, damai, sukacita, dan berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai sekarang dan sampai Tuhan Yesus menjemput di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Jemaatnya sudah terima berkat Tuhan, katakan amin. Terima kasih. Dimuliakan.
kasih, Tuhan Yesus berkati. God bless you all.